Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, dan kali ini kita akan melihat lagi video, dan ini ada hubungannya dengan pernikahan ya. Jadi memang pernikahan itu adalah seni memaafkan seumur hidup gitu ya. Jadi mari kita lihat videonya. Sabar banget. Tanpa kamu lagi, ku paksa hati menerima saat kau pergi. Masya Allah. Sungguh ini terlambat. Next. Pernikahan adalah pelajaran memaafkan seumur hidup. Siapapun dia, mau seperfect apapun dia, pasti masih banyak kurangnya. Pastikan tolak ukurmu untuk menikah bukan cuma karena fisik, materi, pintar, dan sebagainya, tapi juga karena kamu siap memaafkan dia seumur hidupmu. Good question. Menikah adalah seni memaafkan seumur hidup. Masya Allah, Masya Allah. Menata hatiku hingga ku temukan lagi bahagia meski Masya Allah. Ternyata narasi-narasi yang disampaikan di dalam Al-Quran, ketika Al-Quran itu bicara tentang pernikahan, itu tidak bercerita tentang kesempurnaan. Enggak. Quran tidak mengatakan kalau suamimu sempurna, enggak ada di sini. Kalau istrimu nanti sempurna, enggak ada di sini. Al-Baqarah 187, istrimu pakaian bagi kamu, kamu pakaian bagi mereka. Fungsinya pakaian itu apa? Menutupi kekurangan. Berarti yang namanya pernikahan itu pasti menemukan kekurangan. Allah sampaikan pula di dalam surat An-Nisa 19, kalau kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu sukai, berarti Allah sudah nyampein loh, ada loh dalam pernikahan itu kamu menemukan yang tidak kamu sukai. Maka berikan maaf, sabar, bisa jadi apa yang tidak kamu sukai akan menjadi kebaikan di masa mendatang. Allah menyampaikan kembali surat Al-Baqarah 237 yang tadi kita sampaikan, wa anta'fu aqrabu litaqwa, dan sesungguhnya kamu memaafkan itu mendekatkan kamu kepada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, jangan melupakan kebaikan di antara kamu. Itu memberikan arti kepada kita, ternyata hidup ini dipenuhi oleh petunjuk dari Allah. Allah itu berkata terus kepada kita, maafin. Setiap petunjuk yang disampaikan dalam Quran, ketika Allah secara spesifik menerangkan tentang pernikahan itu, bukan tentang kebahagiaan melulu, tapi tentang bagaimana seni memberikan maaf. Pernikahan itu bukan hanya kita menikmati yang manis, tetapi berdamai dengan kepahitan yang kita jumpai dari pasangan kita. Dan itu tidak bisa kecuali dalam memaafkan. Seumur hidup itu lama, maka siapkanlah ruang kecewa yang luas. Sisakan ruang ikhlas untuk sesuatu di luar dugaan kita. Pernikahan itu ibadah terpanjang, hadiahnya surga, dan untuk mencapai surga itu tidak ada jalan yang mudah. Orang yang mencintai pasti pemaaf. Pasti pemaaf. Kepada siapa? Kepada orang yang dicintai. Dia cintai. Maka saya sebut dengan istilah toleran. Sehingga ketika rumah tangga kita ingin dibangun dengan hati yang betul-betul tulus, antara suami dan istri, keduanya harus saling al-ghafur, harus saling mengambil sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika istri melakukan kesalahan, seorang suami pemaaf. Ketika seorang suami melakukan kesalahan, istri menjadi seorang yang pemaaf. Ketika keduanya saling toleran, akan muncul hubungan yang betul-betul keluarnya dari hati. Allah tidak pernah menyebutkan kata cinta dalam Quran ketika menyebutkan tentang hubungan rumah tangga. Allah tidak pernah menyebutkan tentang kata cinta belas kasih ya. Tangga. Tetapi yang disebutkan oleh Allah itu apa di dalam Al-Quran ketika memberikan narasi tentang masalah keluarga? Allah itu selalu memberikan narasi tentang memaafkan. Karena sesungguhnya kehidupan kita itu harus diliputi. Ketika kita berkeluarga itu adalah memiliki seni untuk memaafkan. Makanya akhirnya para ulama mengatakan, siapa orang yang paling berat kita maafkan dalam kehidupan pernikahan kita? Ada 3 dalam kehidupan kita yang paling berat kita maafkan. 1, orang tua kita. 2, pasangan hidup kita. Dan yang ketiga pastinya anak-anak kita. Makanya akhirnya pernikahan itu tidak menjanjikan kepuasan. Kalau kita menikah untuk mengejar kepuasan, nggak akan dapat kita. Tapi pastinya pernikahan itu memberi keberkahan bagi mereka yang selalu sabar memaafkan. Allah tidak pernah Betul banget lagi. kata cinta.
meski abadi dalam mimpi. Genggam lagi tangan ini terakhir kali. Bawa kembali. Sebelum kamu menikah, paling tidak kamu sudah harus selesai dengan semua hal yang berkaitan dengan masa lalumu. Apapun itu, kamu benar-benar sudah terbebas oleh bayang-bayang seseorang yang seharusnya sudah dilepaskan seutuhnya. Tidak ada lagi cerita mencari sosok yang sama di manusia yang berbeda. Tidak ada lagi istilah membanding-bandingkan yang sekarang dengan yang lalu. Ciptakan cerita barumu dan berbahagialah. Ikhlas itu menyenangkan, apalagi jika kamu percaya pada takdir Allah. Jangan lupa sebelum kamu melangkah ke arah pernikahan, pilihlah seorang yang memang pantas untuk dipilih. Sekalipun kamu tahu akan banyak resiko yang dihadapi nanti, cari seseorang yang tidak hanya mampu menafkahi duniamu, tapi juga mampu memenuhi jiwamu dengan segala kebaikan yang ia miliki. Hari ini ada jutaan manusia yang menyesal karena salah dalam memilih pasangan. Dan ada juga jutaan manusia yang begitu bahagia karena sudah menikah dengan pasangan yang tepat. Sejak awal, kita sendirilah yang akan menentukan alurnya. Kau ingin dirusak oleh ketakutanmu atau kau memilih percaya pada Allah, percaya pada prasangka baikmu.